Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di video pembelajaran Pak Rizky. Kali ini kita akan membahas kajian yang terakhir mengenai fungsi kuadrat ya. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran, supaya apa yang Bapak sampaikan mengenai pembelajaran untuk malam hari ini atau pagi hari ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, selalu mentaati protokol kesehatan karena kita masih dalam keadaan pandemi virus COVID-19. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Kali ini Pak Rizky akan menyampaikan beberapa hal yang akan kita pelajari untuk kajian yang terakhir tentang fungsi kuadrat ya. Oke. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang grafik dan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat ya. Nah, yang pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu untuk membuat tabel dan grafik fungsi kuadrat. Kemudian yang kedua kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapan fungsi kuadrat ya. Dua itu untuk yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelum kita mempelajari dua hal tersebut, kita mengingat dulu mengenai bagaimana cara kita menentukan titik optimum atau titik puncak suatu fungsi kuadrat. Oke. Ya, bisa diperhatikan untuk soalnya ya. Kita mengingat dulu. Kita lihat soalnya, diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurangi 3. Tentukan sumbu simetri dan nilai ekstrim fungsi grafiknya. Oke. Nah, sekarang kita mengingat terlebih dahulu sumbu simetri dan nilai ekstrim ya. Ini kan merupakan gabungan untuk menentukan titik puncak suatu grafik fungsi kuadrat ya. Jadi untuk itu kita akan coba menentukan. Ya, pertama kita akan menuliskan terlebih dahulu ya, untuk mengingat dulu formula atau rumus dari titik puncak suatu grafik fungsi kuadrat. Pak Rizky tulis di sini ya, yaitu adalah, kita mengingat dulu, yaitu negatif B per 2A, diskriminan per negatif 4A ya. Dengan ketentuan bentuk fungsi kuadratnya yaitu adalah AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C ya. Nah, sekarang kita punyai fungsi fx itu adalah x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Oke. Sekarang Pak Rizky tuliskan terlebih dahulu fungsinya ya. Kita tuliskan dulu, kita punyai fungsi fx itu sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi dengan 3. Nah, sekarang kita akan menentukan masing-masing koefisien untuk A, B, dan C ya. Berarti untuk nilai A-nya, untuk koefisien x kuadratnya adalah 1. Kemudian B, nilai koefisien variabel x-nya yaitu adalah 2. Dan untuk C, konstantannya yaitu adalah negatif 3. Oke. Nah, sekarang kita akan menentukan yang pertama apa terlebih dahulu ya. Nilai diskriminan dulu ya untuk yang D ya. Ingat bahwa untuk nilai diskriminan ini yaitu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi dengan 4 dikalikan dengan A dan C. Nah, sekarang ini Pak Rizky pisahkan terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita tuliskan terlebih dahulu, kita tentukan nilai diskriminannya. Jadi untuk nilai diskriminan untuk fungsi fx kita tuliskan ya, b kuadrat, berarti nilai b ini kita kuadratkan, berarti 2 kuadrat dikurangi dengan ya 4 dikalikan dengan koefisien A-nya yaitu adalah 1 dikalikan koefisien dari C-nya yaitu adalah negatif 3. Oke. Nah, kemudian kita peroleh nilai diskriminannya. Berarti ini ekuivalen
Diskriminannya 2 kuadrat berarti 4 dikali 1 kali negatif 3 berarti negatif 12 ya. Nah, negatif 12 karena ini negatif dari negatif 12 maka kita tambahkan dengan 12 sehingga nilai diskriminannya berapa? Nilai diskriminannya yaitu adalah 16. Nah, sekarang kita tentukan terlebih dahulu untuk sumbu simetrinya ya. Di sini Pak Rizky akan menentukan sumbu simetri terlebih dahulu. Nah, untuk sumbu simetrinya berarti kita masukkan untuk menentukan nilai X dari titik puncaknya, yaitu adalah negatif B per 2A. Nah, sekarang kita tuliskan berarti negatif B per 2A nya yaitu, nah nilai B nya berapa tadi? 2 ya. Negatif 2 per 2A berarti 2 kalikan dengan 1. 2 dikalikan dengan 1. Nah, berarti negatif 2 per 2 kali 1 kan 2, berarti negatif 2 per 2. Berarti kita peroleh nilai sumbu simetrinya yaitu adalah negatif 1. Oke. Nah, untuk sumbu simetri bisa ya. Nah, sekarang kita akan menentukan selanjutnya yaitu adalah nilai ekstrim ya. Untuk nilai ekstrim, jadi kita masukkan untuk mencari nilai Y dari titik puncaknya tadi ya, yaitu adalah diskriminan per negatif 4A. Sekarang Pak Rizky tuliskan di sini D per negatif 4 dikalikan dengan A. Nah, diskriminannya tadi berapa? 16 kan? Nah, berarti kita tulis 16 per negatif dikalikan dengan 4 dikalikan dengan A-nya, yaitu adalah 1. Nah, sekarang kita cari 16 dibagi dengan negatif 4 dibagikan dengan 1. Nah, 16 dibagi negatif 4 berarti berapa? Kita peroleh yaitu hasilnya adalah negatif 4 ya. Jadi nilai ekstrimnya yaitu adalah negatif 4 untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi dengan 3. Nah, kita sudah mengingat untuk cara menentukan sumbu simetri dan nilai ekstrim. Nah, sekarang kita akan mencoba cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke. Ya, sekarang kita akan mencoba untuk membuat tabel dan grafik fungsi kuadrat ya. Kita akan masih menggunakan fungsi kuadrat yang sama, fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurangi 3. Buatlah tabel dan grafik fungsi kuadratnya. Oke, langkah pertama kita tentukan terlebih dahulu titik puncaknya. Nah, karena soalnya sama tadi ya, tadi kita sudah menentukan titik puncaknya yaitu adalah negatif 1, negatif 4 tadi ya, yang kita menentukan sumbu simetri dan nilai ekstrim. Jadi pertama kita tentukan dulu titik puncaknya. Sekarang Pak Rizky tuliskan dulu untuk titik puncaknya kita tentukan terlebih dahulu titik puncak dari fx ya, yaitu adalah xp, x puncak dan y puncak. Nah, soalnya ini sama tadi ya, jadi kita tentukan. Nah, tadi kita temukan nilai ekstrim dan sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya negatif 1 dan nilai ekstrimnya berarti negatif 4. Jadi titik puncaknya yaitu adalah negatif 1, negatif 4. Nah, sekarang kita buat tabelnya terlebih dahulu ya. Nah, untuk pembuatan tabelnya sekarang kalian bisa mengikuti caranya Pak Rizky ya. Kita bagi 2 terlebih dahulu. Oke. Ya. Kemudian ini kita tulis sebagai X, kemudian ini kita tulis sebagai range-nya yaitu adalah fx. Nah, kita bagi menjadi beberapa bagian. 5 sekiranya Pak Rizky sudah cukup ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita meletakkan titik puncak ini pada bagian yang tengah yaitu adalah negatif 1 untuk xp nya ya, dan yp nya yaitu adalah negatif 4 ya. Kemudian kita akan mencoba bilangan berikutnya yang setelah
lebih besar daripada negatif 1 dan yang kurang dari negatif 1. Contoh, Pak Rizky akan mencoba mengisi untuk bilangan selanjutnya, yaitu adalah 0 dan 2. Nah, untuk yang kurang dari negatif 1, Pak Rizky akan mencoba negatif 2 dan negatif 3. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari titik koordinatnya ya. Kalau ini kan sudah jelas titik koordinatnya, yaitu adalah negatif 1 dan negatif 4. Kita coba untuk yang 0 dulu ya. Oke. Nah, sekarang untuk F0 terlebih dahulu ya. F0 artinya nilai X nya kita ganti dengan 0. Jadi kita peroleh 0 kuadrat ditambah 2 dikalikan dengan 0 dikurangi dengan 3. Nah, ini kan 0 semuanya kecuali negatif 3, berarti kita peroleh ini ekuivalen dengan F0, yaitu adalah negatif 3. Nah, sekarang kita tulis di sini berarti negatif 3. Nah, selanjutnya kita cari untuk nilai X nya sama dengan 2 ya. Oke, kita coba terlebih dahulu. Sebentar, ini Pak Rizky hapus. Oke, sekarang kita cari untuk nilai F2 nya ya. Oh maaf, setelah 01 ya. Agak terlalu loncat, terlalu banyak. Nah, sekarang kita coba untuk nilai F1, maka kita peroleh, kita masukkan X ke dalam fungsi kuadratnya, berarti 1 kuadrat ditambah 2 kita kalikan dengan 1 dikurangi dengan 3 ya. Jadi 1 ditambah 2 kali 1 kan berarti 2 ya. Nah, berarti 1 tambah 2 3, 3 kurangi 3 berarti 0, sehingga untuk F1 nya sama dengan 0. Nah, di sini kita tulis berarti ini adalah 0. Nah, selanjutnya kita coba yang sebelah kiri ya. Oke, sebentar, ini akan Pak Rizky hapus terlebih dahulu. Ini Pak Rizky hapus dulu. Kita coba mencari untuk yang F negatif 2 ya. Sekarang kita coba untuk mencari F negatif 2. F negatif 2 artinya kita tuliskan negatif 2 ke dalam X nya, berarti negatif 2 kuadrat ditambah 2 kalikan dengan negatif 2 dikurangi dengan 3. Oke. Nah, negatif 2 dikuadratkan berarti kita peroleh hasilnya yaitu adalah 2 ditambah dengan 2 kali negatif 2 berarti kan negatif 4. Oh maaf, ini negatif 2 kuadrat 4 ya. Nah, maaf salah hitung. Ini adalah 4 ditambah dengan negatif 4 dikurangi dengan 3. 4 ditambah negatif 4 berarti kan 0. 0 dikurangi 3 berarti negatif 3, sehingga F negatif 2 nya yaitu adalah negatif 3. Nah, sekarang kita tulis di sini negatif 3. Nah, yang terakhir untuk yang sebelah kiri selanjutnya ya, ini Pak Rizky hapus dulu, mohon maaf sebentar. Ini Pak Rizky hapus. Ya, kita coba ya. Kita tulis F negatif 3, artinya di sini kita tulis berarti negatif 3 yang dikuadratkan ditambah 2 dikalikan negatif 3 dikurangi dengan 3. Nah, negatif 3 kuadrat berarti kan 9 ditambah 2 kali negatif 3 berarti ditambah negatif 6 ya, dikurangi dengan 3. Nah, 9 dikurangi 6 berarti 3. 3 dikurangi 3 berarti kita peroleh 0, sehingga F3 nya yaitu adalah 0. Nah, sampai di sini kita sudah menyelesaikan tabelnya ya. Nah, jadi titik koordinatnya yang bisa kita temukan yaitu grafik fungsi fx x kuadrat ditambah 2x min 3, pasti dia akan melalui negatif 3,0, dan yang kedua yaitu adalah negatif 2, negatif 3. Selanjutnya dia akan melewati negatif 1, negatif 4, kemudian dia melalui 0, negatif 3, lalu yang terakhir dia melalui 1,0 ya. Nah, untuk membuat tabelnya cukup kalian membuat tabel yang ini ya, tapi ditulis yang rapi. Oke. Jadi ini adalah grafik dari tabel dari
fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurangi 3 ya. Nah sekarang kita akan mencoba menggambar grafik fungsi kuadrat dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurangi 3. Oke. Ya, kita sudah sampai di GeoGebra-nya ya. Kita sekarang akan mencoba menggambar grafik kuadrat. Nah, sekarang kita lihat dulu dia melalui titik-titik berapa saja ya. Yang pertama adalah negatif 3,0 ya. Sekarang kita akan gambarkan titiknya ya. Yaitu adalah negatif 3,0. Oke. Ini untuk titik yang pertama. Kemudian titik yang kedua dia melalui negatif 2, negatif 3. Sekarang kita masukkan negatif 2, negatif 3. Nah, letaknya di sini, dituliskan titik B. Kemudian titik puncaknya negatif 1, negatif 4. Nah, sekarang kita tuliskan negatif 1, negatif 4. Kemudian titik yang selanjutnya dia melalui 0, negatif 3. Kita teruskan 0, negatif 3. Dan yang terakhir dia melalui titik berapa? 1,0 ya. Titik 1,0. Sekarang kita tulis 1,0 ya. Nah sekarang sebentar Pak Rizky edit dulu ya. Berikut adalah titik-titik yang dilalui grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Nah, sekarang kita tuliskan fungsi kuadratnya ya. Fx ya sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi dengan 3 ya. Nah, sekarang bisa kalian lihat di sini. Sebentar. Nah, grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x min 3. Dilihat dari grafiknya dia melalui yang pertama negatif 3,0, melalui negatif 2, negatif 3, kemudian titik puncaknya negatif 1, negatif 4, kemudian dia berbelok ke atas melalui 0, negatif 3 dan 1,0. Jadi ini gambar grafiknya ya. Oke, berarti yang langkah pertama berarti kita menentukan apa dulu? Titik puncaknya. Kemudian kita akan menentukan titik-titik yang lain untuk x yang lebih besar daripada titik puncak dan x untuk yang lebih kecil daripada titik puncak. Nah, kalau misalnya tadi titik puncaknya negatif 1, negatif 4, kalian bisa mencoba bilangan-bilangan yang setelah negatif 1, berarti 0 dan 1. Dan sebelum negatif 1 yaitu adalah negatif 2 dan negatif 3. Kemudian kalian mencari nilai fx-nya yang dari nilai x yang sudah kalian pilih tadi. Kemudian kalian gambarkan titik-titiknya, kemudian kalian lukiskan grafik fungsi kuadratnya. Oke, untuk yang pertama kita sudah menyelesaikan tentang bagaimana cara kita membuat tabel dan grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan grafik fungsi kuadrat. Oke. Ya, sekarang kita sudah mencapai itu ya, mempelajari tentang masalah kontekstual tentang grafik fungsi kuadrat. Nah, sekarang sudah disajikan soal yang di layar. Kita akan mencoba menyelesaikan persoalan ini bersama-sama ya. Ya, kalian perhatikan dulu. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan tinggi h meter. Setelah t detik dilemparkan, dinyatakan dengan rumus fungsi ya. Ketinggiannya itu, rumus ketinggiannya ht itu sama dengan 8 dikalikan dengan waktunya dikurangi dengan 2t kuadrat. Nah, sekarang yang pertama kita akan mencoba menentukan buatlah tabel fungsi di atas ya. Nah, sekarang di sini Pak Rizky tuliskan dulu, agak geser ya. Kita ambil yang sebelah di sini ya. Kita ambil fungsinya yaitu adalah untuk ht sama dengan negatif 8t sama dikurangi 2t kuadrat. Nah, langkah pertama kita mencoba untuk membuat
fungsi kuadratnya ke dalam bentuk seperti ini ya, bahwa fungsi kuadrat baku bentuknya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah dengan c ya. Nah, ini yang kuadrat itu kan adalah negatif 2t kuadrat. Nah, sekarang kita pindahkan ke sebelah depan. Nah, kita alihkan fungsinya, yaitu adalah ht, kita sesuaikan tadi ya, ht sama dengan tadi negatif 2t kuadrat ya. Nah, 8t nya yaitu adalah bx nya, karena dia menggunakan variabel t ya. Berarti ht sama dengan negatif 2t kuadrat ditambah 8t. Oke. Nah, selanjutnya sekarang kita akan mencoba menentukan nilai diskriminannya terlebih dahulu ya. Nah, tapi kita menentukan koefisien ABC-nya dulu. Jadi di sini untuk koefisien ABC-nya kita tulis untuk A-nya koefisien dari T kuadrat atau variabel kuadratnya yaitu adalah negatif 2. Kemudian untuk B-nya koefisien dari yang variabel pangkat 1 ya, berarti 8T, berarti bisa kita tulis B-nya yaitu adalah 8. Karena dia tidak memiliki konstanta, berarti nilai C-nya yaitu adalah 0 ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menentukan diskriminannya. Oke. Nah, ingat diskriminan itu sama dengan B kuadrat dikurangi dengan 4 dikalikan dengan A dan C ya. Nah, berarti kita peroleh di sini nilai B-nya yaitu adalah 8 kuadrat dikurangi 4 kita kalikan dengan koefisien A-nya yaitu adalah negatif 2 dan kita kalikan dengan 0 ya. Karena ini adalah perkalian dengan 0, maka dia hasilnya adalah 0 dan 8 kuadrat itu adalah 64, sehingga nilai diskriminannya yaitu adalah 64 ya. Oke. Kemudian kita akan mencoba menentukan titik puncaknya ya. Nah, untuk titik puncak ingat ya, rumusnya yaitu adalah sumbu simetri ya. Sumbu simetri yaitu adalah, mohon maaf agak kurang bagus. Nah, sumbu simetri dia rumusnya adalah negatif B per 2A, nilai ekstrimnya yaitu adalah diskriminan per negatif 4A ya. Oke. Sekarang kita akan coba menentukan sumbu simetrinya dulu ya. Karena kita sudah menentukan A, B, C dan nilai diskriminannya. Nah, sekarang kita tentukan terlebih dahulu untuk nilai, kita tentukan nilai yang pertama sumbu simetrinya ya. Jadi kita masukkan yaitu adalah negatif B per 2A. Nah, negatif B nya berapa? Negatif B nya adalah 8. Oh maaf, B nya 8 berarti negatif B berarti negatif 8 ya. Negatif 8 per 2A berarti 2 dikalikan dengan negatif 2. Nah, di sini kita peroleh berarti 8 dibagi dengan 2 dikali negatif 2. 2 kali negatif 2 berarti kan negatif 4 ya. 8 dibagi negatif 4 berarti kita peroleh sumbu simetrinya yaitu adalah 2. Oke. Nah, sekarang kita coba menentukan selanjutnya nilai ekstrim ya. Nilai ekstrim berarti diskriminan per negatif 4A. Nah, sekarang kita tuliskan diskriminannya yaitu adalah 64 per negatif 4 dikalikan dengan, nah, A-nya yaitu adalah negatif 2. Nah, sekarang kita peroleh hasilnya berapa? 64 dibagi dengan negatif 4 dikalikan dengan negatif 2. Berarti 8 ya. 64 dibagi 8 yaitu adalah 8. Nah, sehingga di sini bisa kita peroleh titik puncaknya yaitu kombinasi antara sumbu simetri dengan nilai ekstrim.
Jadi untuk titik puncaknya sekarang Pak Rizky tulis ya. Untuk titik puncak koordinatnya yaitu adalah 2,8 ya. Nah, sekarang kita sudah menentukan titik puncak. Sekarang kita akan mencoba membuat tabelnya ya. Sebentar, ini Pak Rizky pindahkan dulu agak ke bawah ya. Titik puncaknya sudah kita tuliskan. Nah, sekarang Pak Rizky akan menulis tabelnya dulu ya. Kita tuliskan tabelnya dulu. Nah, kita bagi dengan 5 dulu. 1, agak terlalu pendek ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, di sini kita tuliskan yaitu adalah X-nya dan yang di bawah yaitu adalah Fx-nya. Kita cari kombinasi titik yang dilalui grafik fungsi kuadratnya ya. Nah, sekarang yang tengah kita tuliskan dengan 2 dan 8. Nah, untuk angka X selanjutnya bisa kita tuliskan angka selanjutnya setelah 2 berarti 3, kemudian 4, dan sebelum 2 berarti 1 dan 0. Oke. Nah, Pak Rizky mohon maaf agak lupa fungsi kuadratnya ya. Oh ya, negatif 2t kuadrat plus 8t ya. Di sini Pak Rizky tulis dulu. Ya, fungsi kuadratnya yaitu adalah ht sama dengan negatif 8t ya kalau nggak salah. Coba Pak Rizky lihat lagi. Ya, negatif 2t. Maaf, negatif 2t. Negatif 2t kuadrat ditambah dengan 8t ya. Oke, sekarang kita akan periksa satu persatu ya. Dimulai dari untuk nilai t sama dengan 3. Nah, ini Pak Rizky tuliskan dulu. Untuk t sama dengan 3, Pak Rizky tulis runtut saja ya. Artinya bisa kita tuliskan H3, artinya berarti kita tuliskan negatif 2 dikalikan dengan 3 kuadrat ditambah dengan 8 dikalikan dengan 3. Oke. Nah, sekarang kita peroleh berarti negatif 2 dikalikan dengan 3 kuadrat berarti 9 ya. 9 dikali negatif 2 berarti negatif 18 ditambah dengan 8 dikali 3 yaitu adalah 24 ya. Nah, negatif 18 ditambah 24 berarti kita peroleh hasilnya yaitu adalah 6 ya. Hasilnya adalah 6. Kita tulis di sini 6. Sehingga untuk X3, maaf, ini Pak Rizky ganti aja dengan T ya supaya nggak ada kesalahpahaman ya. Oke, mohon maaf. Di sini kita tuliskan dengan T, untuk yang di sini berarti HT ya. Untuk T nilainya 3 berarti H3-nya yaitu adalah 6. Bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita cari untuk T sama dengan 4 dulu ya. Untuk T sama dengan 4, artinya bisa kita tuliskan di sini H4 sama dengan berapa? Berarti nilai T-nya kita ganti dengan 4 di sini ya. Oke, berarti negatif 2 dikalikan dengan 4 kuadrat ditambah dengan 8 dikalikan dengan 4. Nah, sekarang kita cari negatif 2 dikalikan dengan 4 kuadrat berarti 16. 16 kali negatif 2 berarti negatif 32 ditambahkan dengan 8 dikali 4 berarti berapa? 8 kali 4 berarti 32 ya. Nah, di sini bisa kita peroleh
bahwa untuk negatif 32 ditambah 32 berarti hasilnya yaitu adalah 0 ya, hasilnya adalah 0. Nah selanjutnya kita tulis bahwa untuk T nya 4 berarti H4 nilainya adalah 0. Nah sekarang kita coba dari 0 saja dulu ya, kita tulis di sini untuk T sama dengan 0 ya, artinya berarti di sini kita tulis H0. H0 berarti sama dengan negatif 2 dikalikan dengan T kuadratnya yaitu 0 kuadrat ditambah dengan 8 dikalikan dengan 0 ya. Ini perkalian dengan 0 hasilnya 0, 8 kali 0 hasilnya 0. Berarti kita tulis 0 ditambah 0 maka dia hasilnya adalah 0. Oke. Nah, jadi untuk H sama dengan 0, maaf, T sama dengan 0, berarti H0 nya hasilnya adalah 0. Nah, kemudian yang terakhir kita coba menentukan untuk nilai T nya sama dengan 1 ya. Untuk T sama dengan 1 artinya H1 sama dengan negatif 2 dikalikan dengan 1 kuadrat ditambah dengan 8 kalikan dengan 1. Berarti negatif 2 kali 1 kuadrat negatif 2 ditambah dengan 8 kali 1 yaitu adalah 8. Negatif 2 ditambah 8 berarti 6. Oke, kita tuliskan di sini. Nah, kita peroleh 5 titik sekarang ya. Titik yang pertama yaitu adalah 0,0. Titik yang kedua yaitu adalah 1,6. Titik yang ketiga yaitu adalah titik puncaknya 2,8. Yang keempat yaitu adalah 3,6 dan yang titik kelima yaitu adalah 4,0. Nah, dari kelima titik ini sekarang kita coba untuk menggambar grafik fungsinya ya, karena tadi untuk soal yang apa tadi? A tadi ya, sebentar. Ya, membuat sketsa grafik ya. Untuk tabel kita sudah menyelesaikan ya. Ya sekarang kita akan membuat sketsa grafiknya. Oke. Sketsa grafik ini akan Pak Rizky sembunyikan dulu. Oke. Ya. Untuk yang titik sebentar. Ya. Sekarang kita masukkan titik-titiknya satu persatu ya, kelima titik ini. Oke, yang pertama yaitu adalah titik 0,0 ya. Yang pertama titik 0,0. Letaknya di sini. Kemudian titik yang kedua yaitu adalah 1,6. Sekarang kita logiskan 1,6. Letaknya di atas ya. Sebentar, ini letaknya di atas 1,6. Nah, selanjutnya titik yang ketiga atau puncaknya yaitu adalah 2,8. Kita tulis di sini 2,8. Nah, letaknya di sini. Titik yang keempat 3,6. Sekarang kita logiskan titik 3,6. Dan titik yang kelima yaitu adalah 4,0. Sekarang kita tulis titiknya 4,0 ya. Nah sekarang dari kelima titik ini kita akan gambarkan parabola yang melalui kelima titik ini. Nah kalau GeoGebra kita tinggal langsung menuliskan rumus fungsinya ya. Jadi HT kita tuliskan tadi sama dengan negatif 2T kuadrat ya ditambah dengan 8T. Nah kita coba, sebentar, mohon maaf, ini Pak Rizky ganti dulu, ditambah dengan 8T. Oke, sebentar, ini berarti kuadrat ya. Sekarang warnanya Pak Rizky ganti dengan warna merah misalnya ya.
Nah, di sini kita peroleh grafik fungsi untuk HT ya tadi ya. Negatif 2T plus 8T dia melalui titik 0,0, 1,6, 2,8, 3,6, dan 4,0. Ini untuk grafik fungsinya. Untuk soal B tidak masalah ya. Oke, sekarang kita beralih ke soal yang C. Tentukan selang waktu ketika bola mencapai ketinggian 6 meter ya. Tentukan selang waktu ketika bola mencapai ketinggian lebih dari 6 meter. Nah, selang waktunya bisa kita lihat di tabel di sini ya. T ini kan untuk waktu dan HT ini untuk ketinggian. Nah, selang waktu lebih dari 6 meter. Nah, berarti ini ketika detik pertama dia ketinggiannya 6 meter. Detik kedua tingginya 8 meter. Detik ketiga berarti 6 meter. Nah, di sini kan kita perlu selang waktu detik pertama sampai detik ketiga kan. Nah, sekarang kita tuliskan karena kita sudah bisa menjawab dari tabelnya. Jadi bisa kita tuliskan untuk jawaban yang C di sini berdasarkan grafik berdasarkan tabel ya. Berdasarkan tabel kita tuliskan lagi selang waktu ketika bola mencapai tinggi lebih dari 6 meter, selang waktunya yaitu adalah selang waktunya 1 kurang dari T kurang dari 3 ya. Jadi selang waktunya antara detik pertama sampai dengan detik ketiga. Nah, kita sudah menjawab soal yang berkaitan dengan masalah kontekstual tentang grafik fungsi kuadrat ya. Oke. Ya, sekiranya cukup dari video pembelajaran dari Pak Rizky. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Kiranya sekian dari Pak Rizky. Tetap selalu menjaga kesehatan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.